Kartika Sari Dewi merupakan putri tunggal dari Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan istri kelimanya Ratna Sari Dewi Soekarno atau juga dikenal dengan nama Dewi Soekarno. Sayangnya ia hanya sempat bertemu beberapa saat dengan sang ayah sebelum sang proklamator itu menghembuskan nafas terakhirnya. Jarang terpublikasi karena menetap di luar negeri, sosok Kartika secara gamblang merepresentasikan semangat dan integritas ayah ibunya. Ia begitu menawan dan berani seperti ibunya, serta cerdas dan berwawasan yang merupakan warisan sang ayah. Kartika Sari Dewi Soekarno lahir dalam pengasingan di masa kekuasaan ayahnya kian melemah. Ia lahir di Tokyo pada 11 Maret 1967 atau beberapa bulan selepas terjadinya gerakan separatis PKI. Tepat sehari setelah kelahirannya, di Jakarta jabatan ayahnya sebagai presiden berakhir dan digantikan oleh Soeharto. Pada tahun itu pula Soekarno yang sudah sakit-sakitan menjadi tahanan kota hingga tutup usia pada 1970. Selama dikandung badan hingga masa balita, Dewi dan Kartika diungsikan ke negeri asalnya di Jepang karena kondisi negeri yang genting. Demi keamanan dirinya, pasca Soekarno wafat, Dewi Soekarno dan Kartika kembali mengasingkan diri dan berpindah-pindah di sejumlah negara. Kartika antara lain menetap di Prancis, Swiss, Jepang, hingga Amerika Serikat. Kartika mengakhiri masa lajangnya dan menikah dengan Presiden Citibank Eropa, First Frederick Siegers pada 2 Desember 2005. Suami Kartika kemudian tutup usia pada Februari 2021 lalu. Dari pernikahan tersebut, Kartika dan Fritz dikaruniai anak sematawayang bernama Frederick Kiran Soekarno Siegers yang lahir pada 2006. Pada 2023 ini, Frederick telah berusia 17 tahun. Ia terlihat makin dewasa dan tampan. Ketika bertolak dari Indonesia tak lama setelah kematian Soekarno, Dewi dan Kartika menuju Prancis. Ia menghabiskan masa kecil dan remaja hingga menamatkan SMA di negeri Menara Eiffel tersebut. Ia kemudian kuliah di Swiss lalu kembali ke kampung ibunya di Jepang. Di sini Kartika bekerja sebagai wartawan televisi di Tokyo. Saat ibunya pindah ke Amerika Serikat, Kartika turut serta dan bekerja di biro periklanan di New York. Selama menetap di negeri Paman Sam, Kartika juga pernah bekerja di sebuah yayasan swasta. Pengalamannya bekerja di yayasan tersebut memotivasi Kartika mendirikan yayasannya sendiri, yaitu Kartika Soekarno Foundation atau KSF. Walau menetap dan bekerja di negeri orang, eksistensi yayasan yang didirikannya menunjukkan jika dirinya memiliki kecintaan pada Indonesia. Yayasan ini bergerak di pendidikan dasar, kebudayaan, dan kesejahteraan ibu anak Indonesia. Yayasan KSF memiliki kantor pusat di Amsterdam, Belanda, yang merupakan kampung halaman mendiang suaminya. Lewat aktivitasnya sebagai filantropis dan pemilik yayasan KSF, Kartika pernah berkunjung ke Indonesia pada September 1999 untuk mengunjungi Posyandu di Subang, Jawa Barat. Kepeduliannya pada kondisi pendidikan tanah air terwujud dalam upayanya untuk mempresentasikan keadaan pendidikan Indonesia di hadapan anggota United States National Committee. Ia juga menggalang dana untuk pendidikan anak-anak Indonesia melalui sebuah acara amal bertajuk Bali Night. Acara yang dihadiri Mick Jagger, Donna Karen, dan Oliver Stone itu berhasil mengumpulkan dana sebesar 180.000 US dollar. Selanjutnya pada Agustus 2002, ia kembali ke ibu kota Indonesia, Jakarta, untuk menjalankan misi UNICEF yang sama dengan sebelumnya, yaitu program Indonesian Relief Education Campaign Preventing a Lost Generation. Pada Juli 2023, Kartika Dewi bersama ibu dan anaknya berada di Bali. Lewat yayasan KSF yang berkolaborasi dengan Bali Children Foundation atau BCF, Kartika Sari Dewi turut mengambil peran guna mengatasi permasalahan perkembangan anak-anak di desa Songan yang berada di Bangli, Bali. Selain berkegiatan di bidang kemanusiaan, sekarang ini Kartika juga masih aktif bekerja sebagai seorang jurnalis. Tak cuma itu, dia juga tercatat berprofesi sebagai biro iklan di Paris, Prancis. Tak jauh beda dari sang ayah yang dikenal cerdas dan intelek. Banyak hal yang bisa dicontoh dari gaya hidup dan keseharian Kartika Sari Dewi Soekarno. Salah satunya adalah kebiasaan dia membaca buku. Hobinya ini membuat dirinya menjadi sosok yang cerdas dan linear dengan profesinya sebagai seorang jurnalis.
Selain memiliki hobi membaca buku, wanita satu anak ini juga diketahui gemar memasak. Ia kerap membuat masakan yang menggugah selera. Kegiatannya berkutat di dapur kerap ia bagikan di akun Instagramnya. Ibu Kartika Dewi Soekarno mengungkap memiliki kesan yang baik saat bertemu dengan anak-anak Soekarno di Istana Negara di tahun 60-an. Atau saat-saat ia baru saja dinikahi. Dewi memiliki kesan jika anak-anak Soekarno, terutama Megawati, Rahmawati, dan Sukmawati adalah anak-anak yang baik dan bersahabat. Di masa depan, Kartika pun menjalin kedekatan dengan anak dan cucu Soekarno. Sebagai anak Soekarno, Kartika adalah adik kandung dari Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Dengan begitu, Kartika juga adalah tante dari Puan Maharani. Punya hubungan darah, meski berlainan ibu, adik, kakak, dan ponakan ini memiliki hubungan yang cukup dekat. Saat berkunjung ke Indonesia di tahun 90-an, sebuah foto lawas memperlihatkan Kartika berfoto bersama dengan ponakan dan kakaknya tersebut. Kartika tampak begitu akrab dengan merangkul ketua DPR RI tersebut. Di masa kini, keakraban mereka masih terjalin erat. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram Kartika pada 2021 lalu, ia bersama anaknya Frederick Kiran Soekarno terlihat berfoto bareng Megawati Soekarno Putri dalam suasana hangat. Pada caption, Kartika bahkan menulis Happy Family Reunion in Jakarta. Kemudian pada awal 2023 lalu, Kartika berkesempatan berlibur bareng dengan sang keponakan di kampung halaman nenek buyut mereka di Pulau Dewata, Bali. Dalam sejumlah potret yang menggambarkan keakraban keduanya, Kartika memperkenalkan Puan Maharani sebagai keponakannya. Kartika Soekarno pun dengan bangga mengakui Puan Maharani sebagai wanita pertama yang menjadi ketua DPR RI. Sebelumnya, Kartika juga pernah terlihat mengabadikan kenangan bersama Puan Maharani dan kedua anak Puan, Diah Hapsari dan Prabadi Wangkara. Jika diperhatikan, mayoritas keturunan perempuan dari Presiden Soekarno terjun ke dunia politik, bahkan memiliki dan memimpin partai sendiri seperti Megawati, Rahmawati, hingga Sukmawati. Generasi ketiga dan keempat lewat Puan Maharani dan Diah Hapsari pun juga eksis dan bersiap meramaikan panggung politik. Namun, Kartika Sari Dewi memilih jalan lain dengan mengabdikan diri pada masyarakat lewat jalur filantropis dan jurnalis. Dengan wawasan dan kecerdasan yang menonjol seperti Soekarno, apakah menurutmu di masa mendatang Kartika akhirnya juga akan berkecimpung di dunia politik?